Halo semuanya, saya Tirza, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 3, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2021. Saya CPNS yang bertugas di unit kerja Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil sebagai analis objek wisata dalam upaya optimalisasi realisasi penerapan standar operasional prosedur Peranatan Anyar Plesiran Jogja di destinasi wisata. Latar belakang proses aktualisasi ini adalah kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor pariwisata, memunculkan pola hidup kenormalan baru, disertai dengan terciptanya panduan dalam bentuk SOP Peranatan Anyar Plesiran Jogja. Namun, di dalamnya tidak terlepas dari masalah, yaitu masih adanya indisipliner realisasi penerapan SOP Peranatan Anyar Plesiran Jogja di destinasi wisata. Dari masalah atau isu yang ada, gagasan pemecahan isu yang diaktualisasikan terdiri dari 5 kegiatan, yaitu penyusunan bahan dan materi penerapan SOP, penentuan 3 prioritas destinasi penerapan SOP, pembuatan media informasi penerapan SOP, penilaian kelayakan media, dan juga penyampaian media informasi kepada pengelola destinasi. Kegiatan yang pertama yaitu penyusunan bahan materi penerapan SOP, yang terdiri dari mendata poin-poin penting dalam SOP, menyusun materi penerapan SOP, dan melakukan konsultasi dengan atasan terkait materi yang disusun. Dalam pelaksanaan kegiatan satu ini, terdapat penambahan nilai aneka yang diimplementasikan, yaitu nilai nasionalisme, di mana terdapat kerjasama dan musyawarah di dalamnya, nilai etika publik, yaitu cermat, dan nilai komitmen mutu, yaitu efisien. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya materi penerapan SOP yang akan dimuat dalam media informasi penerapan SOP. Kegiatan yang kedua yaitu penentuan 3 prioritas destinasi penerapan SOP yang meliputi menyusun data destinasi-destinasi wisata di DIY, melakukan penyortiran data destinasi wisata di DIY, kemudian mendiskusikannya dengan atasan untuk penentuan 3 prioritas destinasi. Dalam pelaksanaannya terdapat penambahan nilai aneka yang merupakan nilai nasionalisme, terdapat kerjasama dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan di dalam pelaksanaan kegiatan diskusi, dan juga nilai komitmen mutu untuk melakukan kegiatan dengan hemat waktu karena konsultasi dilakukan secara bersamaan antara kegiatan pertama dan juga kedua. Output dari penentuan 3 prioritas destinasi penerapan SOP ini adalah yang pertama kawasan hutan, yaitu kawasan hutan bangunan, yang kedua yaitu kawasan pantai, Pantai Wedi Ombo, dan yang ketiga cagar budaya, yaitu Museum Wayang Kehayon. Kegiatan yang ketiga adalah pembuatan media informasi sebagai instrumen penerapan SOP. Yang pertama yaitu meliputi mengumpulkan data dan media penunjang, kemudian membuat video animasi penerapan SOP, dan juga membuat poster atau flyer virtual penerapan SOP. Penambahan nilai aneka yang diimplementasikan dalam kegiatan 3 ini adalah nilai nasionalisme, di mana terdapat kegigihan dan pantang menyerah untuk proses kegiatan pembuatan video animasi dan juga poster, di mana kegiatan ini tidak bisa dilakukan sekali jadi dan harus mengulang-ulang, sehingga di dalamnya terdapat nilai kegigihan dan pantang menyerah yang diimplementasikan. Kemudian juga nilai komitmen mutu untuk bersikap inovatif dan melakukan pembaruan dalam setiap kegiatan yang dilakukan, dan juga anti korupsi untuk bersikap kerja keras dan berperilaku disiplin dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Output dari kegiatan 3 ini adalah terbentuknya draft media informasi berupa video animasi singkat dan juga poster atau flyer.
Kegiatan yang keempat yaitu penilaian kelayakan media informasi penerapan SOP yang meliputi penilaian kelayakan media ke rekan sekerja, penilaian kelayakan media ke atasan, dan menerima kritik dan saran yang disampaikan dan memperbaikinya. Dalam proses ini, dipertajam lagi nilai aneka yang diimplementasikan, yaitu nilai nasionalisme untuk berperilaku toleran dan juga musyawarah untuk mencapai kesepakatan dari diskusi dari penilaian yang dilakukan, dan juga nilai anti korupsi untuk bersikap berani untuk mengungkapkan pendapat dan juga jujur untuk mengakui kesalahan yang dilakukan dalam pembuatan video dan juga poster media informasi. Dari pelaksanaan penilaian kelayakan media dari rekan sekerja dan atasan ini, kemudian hasilnya adalah perbaikan video dan juga poster yang sudah diperbaiki berdasarkan masukan dan saran. Kegiatan yang kelima yaitu penyampaian media informasi penerapan SOP kepada pengelola destinasi secara dalam jaringan, yang meliputi kegiatan membuat link atau QR Code dalam Google Drive, lalu menyampaikan video animasi melalui Zoom Meeting, dan juga melakukan penyampaian poster atau flyer melalui Zoom Meeting kepada pengelola destinasi. Dalam penyampaian melalui Zoom ini, terdapat kegiatan yang dilaksanakan yang tidak dirancangkan dalam rancangan aktualisasi, yaitu pengelola menyampaikan masukan dan juga saran terkait video animasi dan poster yang telah dibuat. Kemudian peserta menindaklanjuti dan memperbaikinya sesuai dengan catatan dan masukan yang diberikan. Lalu video dan poster yang telah diperbaiki dikirimkan kembali kepada pengelola destinasi. Untuk selanjutnya, media informasi ini dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan destinasi wisata untuk wisatawan, dan juga harapannya media informasi ini dapat di-upload atau diunggah, disebarluaskan melalui media sosial masing-masing pengelola destinasi. Penambahan nilai aneka yang diimplementasikan dalam kegiatan ini adalah nasionalisme, yaitu di mana harus bersikap toleran dalam menerima dan mengungkapkan pendapat, dan etika publik dalam berkomunikasi dengan baik, dan juga anti korupsi untuk berani, peduli, dan sederhana dalam bersikap. Berikut ini merupakan hasil perbaikan poster yang telah diperbaiki sesuai masukan dan juga saran dari pengelola destinasi. Kesimpulan dari kegiatan yang telah diaktualisasikan yaitu 5 kegiatan yang diaktualisasikan dapat terlaksana secara 100%. Di dalam pelaksanaan kegiatan diimplementasikan nilai-nilai aneka yang lebih dipertajam dan digaya lagi untuk diterapkan dan juga dipegang teguh sebagai dasar untuk pelaksanaan setiap pekerjaan sehari-hari. Dan terlaksananya kegiatan tidak terlepas dari kendala, namun kendala dan hambatan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan menerapkan nilai aneka itu sendiri. Saran yang dapat disampaikan yaitu bagi seluruh stakeholder dalam bidang pariwisata, segala bentuk panduan teknis, himbauan dalam berbagai upaya perlu tetap disosialisasikan kepada sasaran pengelola destinasi dan juga wisatawan agar dapat tercapai protokol kesehatan sesuai SOP yang baik. Kemudian bagi Dinas Pariwisata DIY perlu dirancangkan adanya peninjauan dan pendampingan bagi destinasi, pelaku wisata, pengelola wisata secara berkala untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait penerapan protokol kesehatan yang baik. Sebagai penutup, kiranya akan ditayangkan video hasil pembuatan animasi untuk penerapan SOP itu sendiri, baik di kawasan wisata hutan, pantai, maupun wisata budaya.